Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPM Jaya. IPM Jaya, Jaya, Jaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ahadan ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Adik-adik Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ranting SMP Muhammadiyah Imam Suhodo yang kami banggakan, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, dan kepada pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang senantiasa juga dalam lindungan Allah SWT dan dirahmati Allah SWT. Pertama kalinya, tak lupa, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah SWT, karena Dialah Allah, zat yang mengatur segala gerak-gerik seluruh ciptaannya. Karena Dialah Allah, zat yang menghidupkan dan mematikan semua makhluknya. Dan Dialah Allah, Raja di atas segala raja. Dan kita sebagai manusia yang mengaku diri kita beriman kepada Allah SWT, hendaknya mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang mana kita sebagai manusia telah Allah berikan kepada kita akal dan hawa nafsu. Sedangkan berbeda dengan Allah menciptakan malaikat dan menciptakan hewan. Allah menciptakan malaikat hanya dengan akal, dikasih akal. Sedangkan Allah menciptakan hewan hanya diberikan hawa nafsu. Sedangkan kita sebagai manusia diberikan oleh Allah SWT akal dan hawa nafsu. Maka dari itu hendaklah kita menggunakan keduanya dengan benar, dengan baik. Jangan sampai kita gunakan akal maupun hawa nafsu kita dengan sesuatu yang tidak baik atau kita salah gunakan. Karena kita telah diciptakan Allah SWT dengan sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah, Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang solih yang senantiasa mengikuti risalah dan perjuangan beliau hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Adik-adik peserta fortasi, forum ta'aruf dan orientasi siswa Sekolah Menengah Pertama SMP Muhammadiyah Imam Suhodo
yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, dan adik-adik semua peserta yang kami banggakan dan kami cintai karena Allah SWT. Pada kesempatan sore hari ini kami diberikan amanah dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Blimbing untuk sedikit menyampaikan atau memberikan materi mengenai ke-IPM-an. Nanti kita akan belajar sedikit apa itu IPM, kemudian kapan sih IPM itu didirikan, kemudian tujuan IPM itu sendiri apa. Nah, itulah nanti mungkin sedikit saya akan menyampaikan perihal mengenai ke-IPM-an. Namun sebelum masuk ke IPM-an atau ke materi ke-IPM-an, terlebih dahulu tadi di awal saya mengawali dengan membacakan surat Al-Asr. Nah, ini untuk pembukaan saja sedikit. Saya mengawali dengan membaca surat Al-Asr. Surat yang sangat pendek sekali ayatnya dan sangat pendek sekali suratnya, yaitu yang berbunyi wal as. Allah SWT mengawali dengan kata wa. Wal as, Allah bersumpah. Wal as, ada yang mengartikan wal as itu demi masa, demi waktu. Ada yang mengatakan juga demi waktu asar. Ada yang mengatakan demi waktu, ada yang mengatakan demi waktu asar. Kemudian di ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Nah, jadi manusia itu dalam keadaan merugi. Namun ada syaratnya agar kita itu tidak termasuk orang yang merugi. Yang pertama, illal ladzina amanu. Yang pertama, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, jadi yang pertama agar kita tidak termasuk orang yang merugi itu kita beriman dulu kepada Allah SWT. Wa amilus sholihat. Yang kedua yaitu beramal atau berbuat baik, mengerjakan amal sholih. Dan yang ketiga, watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebaikan, watawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, itu tadi. Yang pertama kita harus memiliki iman. Nah, kita sebagai pelajar Muhammadiyah, kita sebagai siswa Muhammadiyah, kita harus memiliki keimanan. Kita harus memiliki keimanan kepada Allah SWT dengan benar, agar kita bukan termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian tadi kita yang kedua mengerjakan amal sholih. Yang ketiga saling menasihati dalam kebaikan, dan yang ketiga saling menasihati dalam kesabaran. Itulah kita sebagai seorang pelajar memiliki karakter atau memiliki ciri-ciri tersebut. Kita beriman, mengerjakan amal sholih, saling menasihati saudara kita dengan kebaikan dan kesabaran. Kemudian langsung saja pada kesempatan sore hari ini, untuk mempersingkat waktu, kami akan sedikit menyampaikan materi mengenai ke-IPM-an. Namun sebelum itu mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin sebagian dari adik-adik peserta mungkin sudah ada yang mengetahui, namun beberapa juga ada yang belum mengetahui. Perkenalkan, nama saya Muhammad Labib Mu'tasim. Ya, saya asal dari Wonorejo. Nah, jadi saya asal dari desa Wonorejo itu sendiri. Nah, untuk lebih kenal lebih jelasnya, nanti bisa tanyakan ke teman-teman KKIPM cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah cabang Blimbing. Namun insya Allah banyak yang tahu itu. Kemudian untuk ke-IPM-an sendiri, yang pertama bahasanya adik-adik pada kesempatan kali ini adik-adik mengikuti salah satu agenda dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah cabang, yaitu fortasi. Nah, kalau di sekolah-sekolah umum itu fortasi itu biasanya nama lainnya itu adalah MOS.
masa orientasi siswa. Nah, sedangkan kalau di Muhammadiyah atau di IPM atau di IPM itu sendiri namanya Fortasi, Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa. Kalau mau sendiri, kalau sekarang namanya MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Nah, adik-adik saat ini dalam rangka kegiatan yang diadakan oleh kakak IPM cabang Blimbing yaitu Fortasi, Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa, agar kita lebih mengenal teman-teman kita, agar kita lebih mengenal teman sekelas kita, kakak-kakak kita, kakak-kakak yang di IPM cabang Blimbing dan lain sebagainya. Nah itu. Nah ini biasanya memang diadakan setiap tahun sekali ketika tahun ajaran baru. Jadi adik-adik harus mengikuti kegiatan Fortasi tersebut. Terus kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu IPM. Nah, IPM itu adalah sebuah singkatan. IPM adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu sendiri adalah salah satu organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah. Nah, jadi Muhammadiyah itu memiliki anak. Ini anaknya itu namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, selain IPM sendiri, sebenarnya ada banyak organisasi di bawahnya Muhammadiyah itu sendiri, yang termasuk dari organisasi otonom Muhammadiyah. Ada Aisyah, ada Nasihatul Aisyah, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Hizbul Waton, ada Tapak Suci Muhammadiyah, dan ada juga yang sebagai anaknya adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah ini kita saat ini duduk di bangku sekolah, kita saat ini duduk di bangku pelajar. Nah, maka dari itu di sekolah Muhammadiyah wajib mengikuti kegiatan Fortasi ini, dan bergabung di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, adik-adik nanti gabungnya di sekolah adik-adik atau mungkin di lingkungan desa adik-adik kalau ada. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya IPM itu sendiri. Nah, jadi kapan sih IPM itu didirikan? Bagaimana sejarahnya? Kemudian tanggal berapa IPM didirikan, bulan apa, dan tahunnya berapa? Nah, IPM itu sendiri didirikan di Surakarta atau di Solo, di lingkungan kita. Lingkungan kita Karisdenan Solo atau Surakarta. Pada tanggal 18 Juli 1961. Nah, jadi IPM itu sudah didirikan pada tanggal 18 Juli 1961. Itu sudah sekitar setengah abad setelah Muhammadiyah itu didirikan pada tahun 1912 ke 1961. Nah, kira-kira setengah abad setelah Muhammadiyah itu didirikan. Kemudian IPM itu sendiri tadi didirikan atau lahirnya di Solo. Tepat pada bulan ini, kita di bulan Juli. Saat ini tanggalnya 20. Jadi baru 2 hari kemarin IPM itu milad atau ulang tahun atau miladnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang ke-59 tahun. Jadi usianya juga sudah setengah abad lebih. Sudah setengah abad lebih sedikit IPM itu didirikan. Jadi sudah setengah abad lebih. Kemudian dalam perjalanannya tentunya IPM itu tidak mulus-mulus begitu saja atau baik-baik saja. Tentunya di dalam suatu perjalanan itu mengalami yang namanya lika-liku atau namanya gangguan. Nah, jadi pada masa Orde Baru pada tahun 1992 pada masa pemerintahannya Soeharto,
Nah, itu IPM tuh pernah berganti nama. Nah, IPM tuh pernah berganti nama menjadi IRM. Nah, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, jadi pernah berganti nama IPM itu sendiri. Kenapa kok bisa berganti? Nah, kok bisa berganti dari IPM ke IRM? Yang IRM itu sendiri singkatannya Ikatan Remaja Muhammadiyah. Karena pada masa Orde Baru tersebut memang semua organisasi yang ada di sekolah itu semuanya harus disamakan, harus disamaratakan. Nggak ada IPM, nggak ada mungkin organisasi yang lain, semua harus sama organisasinya, yaitu OSIS. Nah, organisasi di sekolah itu yang berlaku pada waktu itu hanya OSIS. Maka dari itu IPM berganti nama atau berubah dari IPM menjadi IRM. Nah, kemudian setelah Orde Baru itu runtuh pada tahun 1998, kemudian para aktivis IPM itu sendiri menggagas kembali agar nama yang dari IRM itu menjadi IPM kembali, ya, menggagas lagi agar namanya bisa berubah menjadi IPM lagi. Nah, kemudian setelah beberapa tahun, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2008, IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah berganti kembali namanya menjadi IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, itu tadi sedikit sejarah mengenai pergantian nama dan berdirinya sih, kapan gitu IPM itu berdiri. Ya, setelah kita mempelajari atau mengenal sejarah berdirinya IPM itu sendiri, kemudian saya akan sedikit mengenai lambang IPM itu sendiri. Lambang IPM itu sendiri berbentuk segi 5, kemudian meruncing ke bawah. Nah, itu gambarnya itu bentuknya itu kenapa meruncing ke bawah? Jika diibaratkan itu seperti pena, ya, seperti pena. Nah, seperti pena karena memang semboyan IPM itu sendiri adalah di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 1, Nun wal qalami wama yasturun. Demi pena dan segala apa yang dituliskan. Ya, berbentuk segi 5 merucut ke bawah. Kemudian di tengahnya itu ada bentuk atau gambar matahari. Nah, itu melambangkan lambang Muhammadiyah. Kemudian di tengahnya itu ada gambar buku. Di dalam lingkaran Muhammadiyah tersebut ada gambar buku. Nah, gambar buku yang di bawahnya ada tulisan Nun wal qalami wama yasturun. Nah, itu adalah semboyan IPM itu sendiri yang artinya demi pena dan segala apa yang dituliskan. Nah, kemudian ada warna yang ada di lambang IPM itu sendiri. Ada warna merah yang berarti keberanian. Kemudian ada warna putih. Nah, ada warna putih yang berarti kesucian. Kemudian ada warna kuning. Nah, ada warna kuning yang berarti keilmuan. Nah, keilmuan warna kuning itu sendiri seperti jas yang dipakai anak IPM, kuning warnanya itu yang melambangkan bahasanya anak IPM itu harus memiliki ilmu, keilmuan. Kemudian ada warna hijau, yang berarti keagungan. Nah, itu sedikit mengenai lambang IPM. Nanti bisa dicari di Google atau mungkin di YouTube mengenai lambang IPM. Nah, lambang IPM itu sendiri, baik dari warnanya maupun kandungan makna yang ada di dalamnya. Kemudian setelah lambang, kemudian saya akan menjelaskan mengenai tujuan IPM itu didirikan. Jadi apa sih tujuan IPM didirikan? Ya, adik-adik peserta fortasi SMP Muhammadiyah Imam Zodo yang kami banggakan. Jadi IPM itu memiliki tujuan, sama halnya kita ketika kita hidup kita itu juga memiliki tujuan, memiliki cita-cita. IPM itu juga memiliki cita-cita atau memiliki tujuan. Apa sih tujuan dari IPM itu sendiri? Tujuan didirikannya IPM
itu sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Nah, itu sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Jadi kader-kader IPM itu, kader-kader IPM itu harus menjadi pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Selain itu, kader IPM harus menjadi kader penerus Muhammadiyah. Kader penerus Muhammadiyah yang memiliki keterampilan, memiliki keilmuan yang sebagaimana dalam nyanyian Mas IPM itu, terampil berilmu berakhlak mulia. Jadi anak IPM itu tujuannya itu, IPM itu didirikan agar anak-anak IPM itu berilmu, berakhlak mulia dan terampil. Tentunya yang pertama adalah ilmu. Jadi anak-anak IPM itu harus memiliki keilmuan, harus memiliki ilmu. Maka dari itu seseorang tentunya kalau menginginkan ilmu, tentunya juga harus belajar dengan rajin, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Karena kita ketahui bersama bahasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi adik-adik di sini, apalagi adik-adik duduk di di lingkungan sekolah atau mungkin tinggal di lingkungan sekolah yang mana ada kegiatan belajar mengajarnya dari mungkin jam 7 sampai setengah 2. Disitulah kita belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi juga tidak cukup belajar hanya di sekolah, di luar dan dimanapun tempatnya kita juga bisa belajar dengan memperkaya, dengan membaca, kemudian dengan menulis. Bagaimana karakter seorang anak IPM itu ya menulis dan membaca, karena memang demi pena. Ayat Al-Quran yang pertama diturunkan juga Quran surat Al-Alaq, Iqra, bacalah Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yaitu jadi anak IPM itu harus memiliki karakter berilmu, berilmu. Karena menuntut ilmu itu kapan sih menuntut ilmu? Menuntut ilmu itu sejak dalam kandungan orang tua, hingga nanti meninggal atau ke liang lahat. Tolabul ilmi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dalam buayan, sejak dalam kandungan hingga ke liang lahat. Sejak dalam buayan sampai ke liang lahat. Jadi walaupun sudah tua ataupun masih kecil, sejak kecil itu ternyata kita sudah diwajibkan atau kita dituntut untuk belajar, untuk mencari ilmu. Jadi kalau mengaku anak IPM kok tidak mau belajar, itu perlu dipertanyakan. Jadi memang anak IPM itu ya harus belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang rajin, banyak membaca buku, sering menulis, memperhatikan guru ketika diajar dan lain sebagainya. Itu karakter dalam IPM. Tujuan IPM itu didirikan agar anak-anak IPM itu berilmu. Kemudian yang kedua, memiliki akhlak yang mulia, terampil berilmu berakhlak mulia. Jadi setelah berilmu, anak-anak IPM itu ya tidak hanya ilmunya tinggi saja, tidak hanya belajar terus ilmunya banyak tapi tidak memiliki akhlak. Jadi anak IPM itu juga harus memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak yang baik, baik kepada teman-temannya yang ada di sekolah, baik kepada kakak kelasnya yang ada di sekolah, kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada tetangganya dan lain sebagainya. Harus memiliki akhlak yang baik. Jadi anak IPM itu berilmu juga memiliki akhlak yang baik. Tidak hanya berilmu saja, tapi juga harus memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga yaitu anak IPM itu harus terampil. Selain anak IPM itu berilmu, kemudian memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, anak IPM itu juga harus
terampil, berani terampil. Jadi memang anak IPM itu ya diminta agar jadi seorang pemberani. Ketika diminta untuk tampil di depan siap. Itulah karakter anak IPM. Jadi tidak malu-malu ketika diminta disuruh misalnya ngisi ceramah di depan ketika kegiatan di sekolah mungkin ada dan lain sebagainya, atau mungkin diminta untuk mengisi acara ataupun jadi MC saja, anak IPM harus bisa tampil walaupun hanya jadi MC ataupun jadi moderator, berani tampil di depan. Itulah karakter atau tujuan IPM itu sendiri didirikan. Jadi yang pertama tadi adalah memiliki ilmu, berilmu. Yang kedua berakhlak yang mulia, dan yang ketiga terampil. Yang ketiga terampil itu sebagaimana Mas IPM. Jadi IPM itu anak IPM itu harus memiliki ketiga-tiganya. Jangan hilang salah satunya. Kehilangan satu-satunya ya akan susah gitu nanti ketika di masyarakat gitu. Anak IPM tidak memiliki akhlak yang mulia ya susah akan diterima masyarakat gitu. Anak IPM tidak memiliki ilmu ya juga bagaimana mengaku dia pelajar tapi tidak mau belajar. Nah tentunya kita sebagai atau adik-adik semuanya yang duduk di bangku sekolahan tentunya mumpung ya adik-adik baru masuk tahun ajaran baru masuk ke jenjang sekolah menengah pertama ke SMP, adik-adik harus belajar yang rajin, belajar yang sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti di kemudian hari adik-adik menyesal. Jangan sampai di kemudian hari adik-adik menyesal di kemudian hari. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Selain aktif dalam organisasi, selain itu juga anak IPM juga aktif dalam belajar, giat dalam belajar, bersungguh-sungguh. Tugas adik-adik ke depan masih panjang dan masih banyak. Karena adik-adik saya yakin ke depan akan menjadi pemimpin umat dan bangsa. Ya mungkin itu mengenai tujuan IPM itu didirikan. Jadi itulah tadi sedikit materi mengenai ke-IPM-an yang tentunya kalau kita mau mencari di YouTube itu sebenarnya banyak, atau mungkin di Google atau dimanapun itu banyak, atau mungkin ahlinya juga banyak. Tapi karena mungkin saya diberikan amanah, ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jikalau ada kesalahan. Tentunya itu datangnya dari diri saya pribadi karena mungkin sedikit ilmu yang saya miliki. Kalau ada benarnya semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Nun wal qalami wa ma yasrun fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. IPM jaya, IPM jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.